Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Nina, hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, jadi kalau kita tidak kuat, tidak dekat dengan Tuhan kita, maka kita akan terombang-ambing dengan keadaan dunia ini. Tapi percayalah bahwa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dalam nama Yesus Hamasiah, maka ada janji keselamatan, janji berkat bagi kita semua di tempat ini. Ya Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan materi yang saya pilih, yaitu keras tapi mendidik. Keras tapi mendidik ini Bapak Ibu biasanya menyangkut dengan hal-hal yang kita lakukan dan kita harus menerima konsekuensi bila kita ditegur. Ya, karena teguran itu baik. Nah, ada 3 ayat pembacaan dalam Amsal yang pada malam hari ini kita akan baca dan merenungkan firman itu. Yang pertama, di dalam Amsal 6 ayat 23. Yang bunyinya demikian, sebab perintah itu pelita, dan Torah itu cahaya, dan teguran didikan itu jalan kehidupan. Yang kedua, Amsal 19 ayat 20. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dan yang ketiga, Amsal 12 ayatnya yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah seperti binatang liar. Kalau di dalam LAI disebut dungu, ya, binatang liar disebut dungu. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar supaya kita tidak menjadi orang dungu. Kita tidak menjadi orang bodoh, atau kata kitab suci, kita menjadi binatang liar. Nah, kalau kita tidak menjadi dungu, maka orang juga tidak akan mungkin bisa menipu kita dengan sembarangan. Ya, oleh karena itu kita harus tetap belajar. Patokan kita adalah firman Bapa Yahweh. Ya, sepintar-pintarnya orang, tapi kalau dia tidak bertolak dari firman Bapa Yahweh, dia pasti akan menjadi orang yang dungu atau seperti binatang liar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang untuk kita mau berubah dari kelakuan kita, dari kebiasaan kita yang tidak baik, itu banyak hal yang terjadi. Padahal kita merasa bahwa tidak ada motivasi dalam hidup, ya, sehingga untuk kita mau berubah itu sangat sulit. Nah, hal-hal yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk berubah, ya karena mungkin ada trauma masa lalu, ya, ada kekecewaan, ya, rasa tidak percaya diri, dan masih banyak alasan-alasan yang membuat kita mau berubah tapi tidak bisa berubah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu diberikan teguran keras untuk kita bisa berubah. Sama seperti kita mendidik anak kita atau seorang guru mendidik muridnya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ya, kita kalau melakukan pelanggaran di sekolah, biasanya selain mulut yang mendidik dari para guru, tapi kemudian ada juga rotan yang mendidik kita. Nah, rotan itu sebenarnya bukan kebencian dari para guru, tapi itu merupakan teguran untuk kita, karena istilahnya kita masih kepala batu. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu, itu sangat hati-hati para guru. Menjewer telinga seorang murid atau seorang siswa saja, pasti orang tuanya bisa lapor di polisi. Nah, itu yang bikin anak zaman sekarang, anak generasi Z katanya, itu semakin menjadi-jadi. Ya, tidak lagi menghargai guru, tidak lagi menghargai orang tua. Karena kenapa? Ada undang-undang perlindungan anak, sehingga anak memakai hal tersebut, orang tua memakai hal tersebut. Padahal
teguran itu sebenarnya hal yang sangat baik untuk kita, untuk berubah dalam kehidupan kita. Nah, di saat ini Bapak Ibu ada 7 nasihat ya yang harus saya sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Ya, nasihat ini harus kita tanamkan baik-baik dalam kehidupan kita supaya jangan terlambat untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, nah ada 7 nasihat sebelum kita terlambat. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Ya, sekali lagi yang pertama dalam kehidupan kita untuk kita mau berubah, ya, menghadapi kondisi dunia ini, yang pertama, kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap saja untuk menahan perihnya kebodohan. Ya, itu berbicara mengenai bagaimana kita melatih diri kita, ya, belajar untuk memahami segala kondisi, belajar baik secara sekuler maupun secara spiritual, supaya kita bisa memahami lebih dalam bagaimana posisi kita dan bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, hikmat dan pengetahuan harus terus diperjuangkan walaupun membutuhkan usaha dan kerja keras. Ya, orang yang mau belajar dan mau menerima didikan akan menjadi bijaksana, sementara orang yang menolak akan menjadi orang yang bodoh. Ya, dasar firman nanti Bapak Ibu bisa baca di Amsal 4 ayat 7. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar seperti kita mengasah pisau. Pisau kalau sering diasah, lama-lama tetap tajam. Tapi kalau jarang diasah, pisau itu akan keratan dan tumpul Bapak Ibu. Nah, sama seperti kita, ya, tanpa kita belajar, maka kita akan mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Belajar tidak mengenal umur, ya, belajar tidak mengenal kapan waktunya, ya mau belajar, belajar saja. Nah, ketidaktahuan atau kebodohan bisa membawa kita kepada kehancuran. Begitu pula dalam menuntut ilmu kepada sang sumber berkat itu, sang sumber kehidupan itu yang utama, karena itu sangat penting untuk membina karakter kita, etika kita, attitude kita, moral kita, dan terutama iman kita, supaya iman kita semakin bertumbuh kalau kita terus belajar dekat dengan Bapa Yahweh. Nah, contoh Bapak Ibu, ya, contoh ketika ada seseorang yang dia rajin baca kitab suci, dia dekat dengan Tuhan, sering berdoa, sering duduk di bawah kaki Yesua, mengambil waktu untuk bersama-sama dengan Bapa Yahweh dalam doa dan pergumulannya. Sudah pasti ketika dia menghadapi masalah hidup, ya, atau dia menghadapi tantangan hidup, dia akan memiliki kekuatan dari Bapa Yahweh. Ya, tapi bandingkan ketika orang yang jarang membaca kitab suci, orang yang jauh dari Bapa Yahweh, ya, orang yang jauh dari sumber kehidupan itu, ketika dia menghadapi persoalan hidup, sudah pasti dia akan bingung dan tersesat. Ya, makanya kita harus terus belajar dekat dengan Tuhan secara spiritual. Walaupun memang belajar Bapak Ibu membutuhkan pengorbanan yang kadang-kadang belajar itu melelahkan bagi kita, itu belajar melelahkan. Tapi lelah itu yang membuat kita bisa bertumbuh, lelah itu yang membuat kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ya, orang yang malas belajar sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya di masa depan. Ya, nah, sementara Tuhan ingin kita menjadi orang, menjadi manusia yang berkembang dan punya hikmat, punya kebijaksanaan, punya pengetahuan, ya, bukan hanya tentang hal-hal duniawi, tapi juga secara hal-hal kerohanian. Firman bilang apa Bapak Ibu? Orang yang kurang pengetahuan, ya, akan binasa. Jadi kalau firman bilang itu lalu kemudian kita malas untuk belajar,
kita akan dalam tanda kutip mati secara pengetahuan maupun mati secara rohani. Karena kenapa? Kita gampang ditipu oleh orang. Ya, orang bicara A, kita dengar A, karena kita tidak tahu apa-apa. Saya mau bilang untuk kita tidak butuh orang yang pintar, tapi lebih baik kita menjadi orang yang berwawasan. Ya, karena kalau pintar itu dia cuma menguasai satu bidang ilmu. Tapi kalau orang yang berwawasan, tanya apa saja dia bisa tahu. Jadi kita bukan sengaja untuk belajar mencari pintar, tapi bagaimana kita berpengetahuan, sehingga dengan pengetahuan itu kita ada punya hikmat dan kebijaksanaan dalam bertindak. Nah, jadi pentingnya kita belajar dan mencari hikmat dari Bapa Yahweh agar hidup kita tidak jatuh dalam kebodohan dan kesusahan. Ya, kita tidak mau semua kita ini menjadi orang yang ketika orang bicara mulut kita hanya terbuka. Tahu mulut terbuka kan? Mulut ngangap. Bingung ini orang ini bicara apa? Ya karena kita tidak belajar. Ya, Tuhan suruh kita belajar. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya jadi jangan salahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa saya tidak tahu? Ya karena Anda tidak belajar. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, maka Anda akan dibodoh-bodohi oleh orang. Ya kan? Nah, akhirnya orang perintahkan A, ikut A, perintahkan B, ikut B, tidak tahu ini baik atau buruk, ikut saja. Lama-lama kita terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seperti hal yang nomor satu ini, kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Nomor dua, kalau kamu tidak berjalan sekarang, kamu harus berlari esok. Ya, ini kata-kata yang bagi saya sangat baik, sangat bagus. Tuhan itu memberi waktu yang tepat untuk setiap tindakan. Jika kita menunda-nunda, mungkin nanti kita harus bekerja lebih keras untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar. Ya, nanti kita bandingkan, kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. Nah, kita harus belajar seperti semut. Semut tidak pernah menunda pekerjaannya. Kemarin kita belajar ya tentang hal-hal kecil. Salah satunya tentang semut. Nah, jika kita tidak memulai melangkah sekarang, maka kita bisa kewalahan nanti. Nanti baca di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, hidup ini seperti kita berlomba. Ya, kita tidak akan pernah mau ketinggalan. Kita mau terus berlomba mencapai garis finish. Jangan sampai di tengah jalan kita sudah lelah. Ya, jadi kalau kita tidak mulai berjalan sekarang, nanti kita akan mungkin berlari di kemudian hari. Orang lain yang sudah maju, kita masih jalan, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, satu yang saya mau bilang, jangan pernah menunda-nunda. Apalagi untuk berbuat kebaikan, apalagi untuk dekat dengan Tuhan, jangan pernah menunda. Ya, Tuhan tuh tinggal menunggu kita datang. Tapi kalau kita terus-terus menunda, lama-lama orang yang dari belakang bisa lebih dulu dari kita. Kita yang sudah di depan, kita menjadi yang terkebelakang. Ya, ada satu istilah biasa dipakai gini. Jika kita tidak memulai sekarang, maka kapan lagi? Ya, kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Bahasa Ambonnya bilang, kalau sing sekarang apa tempo lagi? Kalau bukan ketong, lalu siapa lagi yang mau bikin? Yang bisa merubah ketong punya hidup, kehidupan kita, ya kita sendiri. Tidak mungkin kita patokan untuk orang merubah diri kita, harus dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita tetap stuck di tempat kita, orang lain sudah maju, jangan sirik. Ya, karena kenapa? Kita terlambat untuk maju. Makanya orang lain sudah mau sampai garis finish, dengan berjalan santai, kita terpaksa harus berlari, capek di tengah jalan, kita tidak sampai di garis finish. Ya, karena kita terus menunda-nunda waktu secara sekuler maupun waktu secara kerohanian, kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, contoh yang paling mudah Bapak Ibu, seorang pelajar yang ketika nanti mau ujian semester, ya, mau ujian sekolah,
di tempat kuliah maupun baik itu SD, SMP, SMA, ya, 6 bulan kemudian akan ada ujian. Dia sudah mulai belajar mata pelajaran dari sekarang. Jadi ketika dia memasuki H-7 ketika mau ujian, dia sudah santai-santai saja Bapak Ibu, dia sudah santai. Tapi orang yang menunda-nunda, ya, mahasiswa atau pelajar yang menunda-nunda lalu kemudian nanti H-7 mau mendekati ujian baru dia belajar, itu akan, kalau orang Ambon bilang, akan kaki kepala, ya kan? Begadang dari siang sampai malam-malam sampai siang. Rasa-rasa mau rebus itu buku, terus minum airnya biar cepat bisa mengerti, ya kan? Nah, makanya jangan menunda-nunda. Itu contoh paling konkret. Orang lain yang sudah mempersiapkan dirinya lebih awal pasti lebih tenang daripada orang yang sudah mau event atau sudah mau ujian baru memulai bekerja. Pasti itu campur aduk, ya. Oleh karena itu, tindakan yang kecil yang kita lakukan, ya, membuat perjalanan kita akan menjadi mudah di masa depan. Ya? Karena Tuhan ingin kita bergerak dalam iman dan tidak menunda-nunda tugas dan panggilan yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita. Ya? Jadi kita harus bertindak sekarang daripada menunda-nunda dan menghadapi konsekuensi yang lebih berat di kemudian hari. Kalau kita terus menunda dan menunda, ya, konsekuensi itu paling berat. Sama seperti kita mau memikul batu lah, kira-kira seperti itu, ya. Kalau setiap hari kita angkat 1, 2, lama-lama habis, ya. Tapi kalau sekali kita mau angkat, lama-lama pinggang kita encok, ya. Sekali angkat 3, 4, 5, pinggang bisa encok, bisa sakit badan, begitu kira-kira. Jadi jangan pernah menunda-nunda, karena Bapak Yahweh kasih waktu, kasih kesempatan untuk kita untuk jangan menunda-nunda, datang kepada Dia, karena Dialah sumber berkat kita, ya. Berkat mau datang, tapi karena kita menunda-nunda, makanya Bapak Yahweh juga tahan itu. Tapi kalau mau berkat cepat datang, cepatlah dekat-dekat dengan Bapak Yahweh, supaya berkat itu cepat datang. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, kalau kamu tidak melakukan yang terbaik, jangan harap dapat yang terbaik. Ini pada umumnya kita berbicara mengenai paham tabur tuai, ya. Jika kita ingin hasil yang baik, otomatis Bapak Ibu, kita harus menabur usaha dan kerja keras yang terbaik dari kita, ya. Tuhan menghendaki kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, karena hasil terbaik datang dari usaha terbaik, ya. Nanti bisa bandingkan di Kolose 3 ayat 23. Jika kita ingin hasil yang luar biasa Bapak Ibu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak bisa berusaha dengan setengah-setengah, ya. Tuhan memberkati setiap orang yang setia dan melakukan yang terbaik, bahkan dalam hal-hal yang kecil, ya. Tuhan tidak melihat, oh dia ini melakukan pekerjaan yang besar, dia ini melakukan pekerjaan yang kecil, sehingga Tuhan cuma memberkati orang yang melakukan pekerjaan yang besar. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Setiap pekerjaan kecil maupun besar dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, Bapak Yahweh pasti memberkati, ya. Jangan pernah takut. Karena kenapa? Hasil tidak akan mengkhianati proses, ya. Hasil yang kita dapatkan, kita sudah melewati proses yang cukup panjang. Kalau kita memulai dengan proses yang sungguh-sungguh, yang sepenuh hati, yang terbaik, pasti yang kita dapat itu yang terbaik, ya. Kita mau tes polisi Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita tidak berusaha dari sekarang, ya, tidak berusaha menjaga kondisi kesehatan kita, ya, tidak berusaha untuk menjaga stamina kita, nanti ketika sudah mau tes baru berusaha, sudah terlambat Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita 1 tahun sebelumnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti hasilnya akan mendapat yang terbaik, ya. Percaya bahwa Bapak Yahweh bisa bikin sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, ya. Itu karena apa? Bapak Yahweh melihat hasil jerih payah kita. Kita ini melakukan sungguh-sungguh atau setengah-setengah,
Kalau setengah-setengah, ya sudah, perjalanan Anda setengah-setengah. Tapi kalau sungguh-sungguh, maka Bapak Yahweh juga kasihkan full power kepada saudara. Ya. Nah, sama seperti seorang karyawan, ya. Saya biasa kasih contoh seorang karyawan. Ketika dalam satu perusahaan dia bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, otomatis dia akan mendapat credit point, otomatis dia akan mendapat penilaian yang terbaik daripada bosnya atau pimpinannya. Nah, itu berarti bos akan melihat bahwa kinerja karyawan ini saya sangat baik, saya akan naikkan dia jabatan, mendapat promosi jabatan. Begitu pula pasti gajinya akan naik. Beda dengan karyawan yang kerjanya asal-asalan, yang penting kerja saja, ya. Lama-lama dia akan mungkin bisa diturunkan jabatannya, atau lama-lama mungkin dia bisa juga dipecat karena bos melihat bahwa dianya kerja asal-asalan. Oleh karena itu, kerja apapun itu dalam kehidupan kita, Bapak Yahweh memberikan pekerjaan untuk kita, jangan dilihat dari kecil dan besarnya, tapi dilihat kita sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, maka Bapak Yahweh akan memberkati pekerjaan kita. Ya. Nah, prinsipnya Bapak Ibu, dalam firman Tuhan itu jelas, jika kita ingin hasil yang terbaik, maka kita juga harus berusaha maksimal dalam melakukan dengan hati yang benar dan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan setengah-setengah. Segala sesuatu kalau yang setengah-setengah itu tidak enak, harus full. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita, berikan dengan sungguh-sungguh. Ya, hasilnya Bapak Yahweh yang tentukan. Yang berikut, yang keempat. Yang keempat, di saat kamu malas-malasan, banyak orang di luar sana mati-matian untuk belajar. Ya, jika kita bermalas-malasan, kita akan tertinggal dibandingkan orang-orang yang rajin. Jika kita hanya bermimpi, tetapi tidak berusaha, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya, seperti cerita Abu Nawas, Bapak Ibu. Saya pernah cerita, ya. Dia pergi ke kebun, dia duduk di kebun, bawa bekal dari rumah. Ketika sampai siang, dia makan bekal. Dia cuma berpikir, di kebun ini nih nanti saya bikin singkong 1 hektar, ya. Kemudian ubi jalan 1 hektar. Nanti saya tanam pohon ini, pohon itu. Jadi yang ada cuma dalam pikirannya. Dia habis makan siang, dia kembali ke rumah. Esok dia juga berulang seperti itu. Sampai 1 tahun kemudian tidak ada hasil apa-apa. Karena kenapa? Cuma pikir saja, tidak bertindak. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Kita berpikir, kita merencanakan, dan kita bertindak. Bapak Yahweh pasti memberkati apa yang kita lakukan. Nah, selama masih ada kesempatan Bapak Ibu, ada waktu yang diberikan Bapak Yahweh, kita terus belajar. Ya, belajar dan bekerja keras adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau kita terus menunda-nunda, kita malas, kita akan kehilangan kesempatan dan akan mengalami kesulitan di masa depan kita. Orang lain sementara bekerja keras untuk mencapai impian mereka, kita sementara duduk malas-malasan, dan tidak akan pernah terjadi apa-apa bagi kita, bagi orang-orang yang malas. Ya, kalau duduk malas-malas saja, tidak mungkin man turun dari langit. Ya, tidak mungkin tiba-tiba beras simsalabim, beras tiba-tiba ada di dalam rumah, tidak mungkin. Kita harus bekerja keras. Orang lain sementara bekerja keras, kita malas-malasan. Orang lain makan, kita lapar. Jangan salahkan orang lain atau salahkan Tuhan. Ya, karena memang kita malas. Ya, karena itu berusaha. Kalau orang lain berusaha, kita jangan ketinggalan. Kita juga berusaha. Apapun itu Bapak Ibu. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk tidak menggunakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bisa. Ya, atau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kemalasan akan membawa kerugian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, tapi kerja keras, disiplin justru akan membawa keberhasilan dan berkat yang berlimpah-limpah bagi kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sekarang ada yang malas-malasan, mari kita rajin-rajinlah. Karena orang lain sementara berusaha, jangan kita diam. Nah, kalau sekarang kita bisa berubah, mari berubah, jangan menunda-nunda waktu. Ya, karena mungkin ini kesempatan yang Tuhan berikan.
Karena satu kesempatan, satu waktu yang Tuhan berikan tidak mungkin diulang lagi. Jadi pakai kesempatan, pakai waktu yang Tuhan berikan untuk kita jangan malas-malasan. Karena mungkin saja kesempatan itu tidak datang dua kali, hanya diberikan sekali. Pergunakan waktu itu supaya keberhasilan dalam kehidupan kita itu dinyatakan oleh Bapak Yahweh. Ya. Lalu yang kelima, Bapak Ibu. Yang kelima, yang rajin saja belum tentu dapat, apalagi yang malas. Ya, saya tulis sudahlah. Ya, Bapak Ibu sudah bisa nebak. Ya, yang rajin saja belum tentu dapat, apalagi yang malas. Ya. Nah, keberhasilan tidak hanya tergantung pada kerja keras, tetapi juga pada waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Meskipun kerja keras tidak selalu menjamin kesuksesan, tapi yang pasti kemalasan akan membawa kemiskinan. Ya, orang kerja keras belum tentu langsung sukses, tapi orang yang malas sudah pasti dia akan gagal, sudah pasti itu jaminannya gagal. Nah, usaha dan kerja keras pasti memberikan hasil yang terbaik. Ya, sementara orang yang bermalas-malasan tidak akan pernah mendapat apa-apa. Walaupun tidak ada jaminan bahwa orang yang rajin itu sukses, tapi orang yang malas sudah pasti 100% gagal. Ya, karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita semua orang-orang harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan ingin kita menggunakan waktu kita dengan bijak. Jadi, meskipun orang rajin yang belum tentu berhasil, tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita agar kita tetap tekun dan percaya kepada Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh yang akan membuka jalan keberhasilan itu bagi kita. Ya, bikin saja apa yang menjadi bagian kita, kerjakan saja apa yang bisa kerjakan. Ya, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Hasil akhirnya Bapak Yahweh yang menentukan. Ya, kita tidak bisa bilang, oh Bapak Yahweh saya sudah kerja mati-matian, kok belum berhasil juga. Saya sudah kerja dengan sepenuh hati, tapi kok Bapak Yahweh belum berikan yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mungkin belum waktunya. Ya, waktu Bapak Yahweh itu indah. Dan pasti yang bisa bekerja dan tidak malas-malasan, yang tidak membuang-buang waktu, Bapak Yahweh perhitungkan itu. Nah, tapi orang yang malas, yang duduk ongkang kaki, lalu kemudian berharap bahwa tiba-tiba ya pizza turun dari langit, ya tidak mungkin. Ya, itu mustahil. Itu mustahil. Harus bekerja dulu baru bisa makan pizza. Ya, Tuhan memberkati kita, kita tinggal pergi ke pizza, kita makan pizza. Itu maksudnya. Tidak mungkin tiba-tiba pizza turun dari loteng, jatuh dari loteng. Tidak mungkin. Ya, kita harus bekerja keras. Hasil akhir serahkan semuanya kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang menentukan berkat kepada kita semua. Ya. Nah, yang keenam Bapak Ibu. Yang keenam. Tidak usah keseringan mikir saingan kita. Lawan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Benar Bapak Ibu? Ini kenapa ada kaca? Ya, kamu ini pesaing. Jadi jangan melihat orang. Kalau melihat orang, mari berkaca, lihat diri sendiri. Sebenarnya pesaing kita itu diri kita sendiri. Ya, ego kita berdiri di depan kaca. Ego kita harus mengalahkan ego kita. Bukan kita berusaha untuk mengalahkan orang lain. Ya. Nah, fokus utama kita bukanlah bersaing dengan orang lain, tetapi harus bertumbuh dalam perjalanan iman dalam hidup kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat orang lain sukses, kita nyinyir. Ya, orang lain punya kulkas, esok kita kredit. Ya, orang lain punya HP iPhone, esok kita kredit lagi. Itu kenapa? Kita mau terus bersaing dengan orang, tapi tidak tahu kemampuan kita seperti apa. Makanya kenapa harus ada kaca seperti ini? Sering-seringlah kita lihat kaca, ya, supaya kita menyadari bahwa ternyata lawan berat kita nih
bukan orang di luar sana, bukan tetangga, bukan teman kita, bukan sohib kita, tapi sebenarnya lawan berat kita itu diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita mau mengalahkan ego kita itu susah. Kita lebih gampang mengalahkan orang di luar sana daripada mengalahkan ego kita. Kita lebih susah mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan orang lain, tapi susah untuk mengendalikan diri kita. Nah, perubahan terbesar dalam hidup seseorang harus menjadi versi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya? Jadi kita berubah dulu. Jangan kita melihat orang, padahal diri kitanya yang belum berubah. Itu sama saya, kita melihat kaca sini, tapi kita tidak mau. Ya mungkin dia apa? Mirror. Di kaca kita mirror, tapi itulah diri kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa persaingan bukan dengan orang lain, melainkan dengan diri kita. Karena untuk menjadi lebih baik, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau berkaca untuk memenangkan diri kita, kita harus dekat dengan Bapa Yahweh. Supaya kita tahu posisi kita ini sementara di mana. Kehidupan kita ini sudah jalan pada jalan yang benar atau belum? Ya, tindakan kita ini tindakan yang sesuai dengan yang dituntut oleh Bapa Yahweh atau belum? Kita lihat diri kita, jangan lihat orang lain. Nanti kita kadang-kadang nyinyir, tuh tetangga di sebelah kita malas untuk beribadah, ya kan? Suka cerita orang, ya, suka cari-cari kesalahan orang. Tidak perlu pikirkan orang, pikirkan dirimu. Apakah dirimu sudah berubah? Apakah dirimu sudah melakukan hal yang benar? Apakah dirimu sudah dianggap layak oleh Bapa Yahweh? Ya? Makanya kalau kita seperti itu, kita harus sering-sering berdiri di depan cermin supaya kita tahu kelemahan kita di mana. Kalau kita tahu kelemahan kita, Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Siapa yang mau terus tinggal dalam ketidakbenaran? Siapa yang mau terus tinggal dalam dosa? Ya, siapa yang mau terus tinggal di dalam hal-hal yang nanti akan membinasakan kehidupan kita? Tidak ada yang mau seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita mau hidup itu berubah dari hari lepas hari, harus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu yang diperkenankan Tuhan atas hidup kehidupan kita. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, kerjakan saja, tidak usah dipikir, nanti juga selesai. Ya, jika kita terlalu banyak berpikir dan menunda-nunda karena takut akan keadaan, kita tidak akan pernah memulai bekerja. Kerjakan apa yang harus dikerjakan dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya, nanti bisa dibandingkan, dibaca dalam Amsal 16 ayat 3. Nah, makanya tadi saya katakan, jangan hanya berpikir dan berencana, ya, tapi bertindak. Kalau terus berpikir sampai 1000 tahun pun tidak akan pernah terjadi apa-apa. Sama seperti iman, kita terus beriman. Tapi kalau kita tidak bisa bertindak, berbuat, iman kita mati. Ya, karena firman bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu pula kalau kita hanya terus berpikir dan tidak mau berubah, tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita jangan pernah khawatir. Saya pernah terangkan tentang khawatir, Bapak Ibu. Kalau kita terus khawatir, sama saja kita lagi meminggirkan kuasa Bapa Yahweh, lalu kita kemudian mengundang kutuk itu untuk datang, mari masuk dalam kehidupan kita. Itu kalau dalam kehidupan kita terus khawatir. Ya, saya perlu mengingatkan karena hari-hari ke depan yang tadi saya jelaskan, ya, bahwa hari-hari ke depan ini hari-hari yang jahat. Kalau kita terus dengan khawatir, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya, yang penting Bapak Ibu, kita memulai bekerja, kita mulai bertindak, jangan menunda-nunda. Ya, karena jika kita terus harus maju, ya, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Ya, Tuhan ingin melakukan bagian kita dengan setia, sementara Dia akan melengkapi dan memberkati usaha kita. Percaya, dalam setiap usaha kita, ya, dalam setiap upaya kita, dalam kehidupan kita, kita lakukan saja, ya, Tuhan akan melengkapi dan memberkati kita.
Bapa Yahweh tidak akan pernah jauh dari kita. Asalkan kita juga jangan jauh dari Bapa Yahweh. Itu intinya Bapak Ibu. Ya, kita kerjakan segala sesuatu kalau kita dekat dengan Tuhan, sama saja dengan kita lagi dekat dengan berkat. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, sama saja kita lagi berlari jauh dari berkat. Jangan salahkan Bapa Yahweh, jangan salahkan Tuhan ketika berkat itu jauh. Salahkanlah dirimu sendiri. Bercerminlah supaya tahu bahwa oh ya, saya sementara jauh dari Tuhan sehingga berkat juga jauh. Perbaiki diri kita sekarang supaya berkat itu datang kepada kita. Jangan kita pernah bersungut-sungut, karena Bapa Yahweh tidak ingin kita bersungut-sungut. Bapa Yahweh ingin kita pasrahkan semua kehidupan kita kepada Bapa Yahweh. Nah, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita untuk kita tidak terus terjebak dalam hal kekhawatiran, ya, atau pikiran yang berlebihan, atau pikiran yang overthinking, ya, hal yang belum terjadi sudah pikir. Nanti akhirnya pada saatnya kita takut. Ketika kita mau melangkah tapi kita sudah overthinking, sudah khawatir duluan, akhirnya kita mau melangkah kita sudah tidak bisa melangkah karena sudah takut duluan, ya. Istilahnya layu sebelum berkembang. Mau berkembang tapi karena sudah pikir, aduh nanti jadi ini, nanti jadi itu, akhirnya sudah tidak bisa lagi melangkah. Sudah redup duluan. Orang yang mau pergi perang, contoh ya, mau pergi perang, tapi berpikir ini, waduh, kalau sampai di saya nanti saya ditembak musuh, saya mati dan segala macam. Ya pasti komandannya pasti kecewa dan kamu tinggal. Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tidak akan bisa naik pangkat, ya. Kamu tidak bisa dipromosikan jabatan, tidak bisa. Karena kenapa? Kamu seorang yang pengecut. Nah, tapi kalau kita orang-orang yang perkasa seperti Tuhan kita, Tuhan yang perkasa, kita tidak akan pernah menunjukkan kekhawatiran di depan, tidak akan. Maju saja, melangkah saja, Bapa Yahweh pasti menyertai, ya. Karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak khawatir dalam kekhawatiran, ya. Kita harus bertindak percaya kepada Bapa Yahweh. Kita harus terus maju karena dengan usaha dan iman semua terselesaikan pada waktunya, ya. Serahkan semuanya kepada Bapa Yahweh. Jangan pernah takut, ya, karena takut dan kekhawatiran akan membuat kita menjadi lemah, akan membuat imun kita menjadi turun, ya. Nah, dari semuanya itu Bapak Ibu mengajarkan kita untuk kita terus belajar dan belajar. Belajar yang paling utama, belajar dekat dengan Bapa Yahweh, ya. Belajar untuk spiritual kita, roh kita itu lebih banyak dikasih makan, ya, supaya kita menghadapi dunia ini kita tidak gentar dan takut. Apapun kesulitan di dunia ini kita bisa menghadapinya karena semuanya ada di tangan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh bisa merubah segala sesuatu sedetik, ya, bisa merubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah, sedetik pun bisa terselesaikan. Jangan pernah kita lelah-lelahnya untuk belajar, ya? Supaya kita jangan menjadi orang dungu. Kalau kita menjadi orang dungu, kita gampang dibodoh-bodohi oleh dunia. Saya ambil salah satu kata bijak dari bapak bangsa kita. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan bapak ini, ya, Presiden ketiga Indonesia, ya, B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, ya. Dia punya kata ini sangat baik. Keberhasilan itu bukanlah selalu milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Benar Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya, tidak selalu orang pintar itu berhasil, ya, tapi orang yang terus berusaha dia pasti berhasil, ya. Makanya saya katakan jangan kita malas-malasan. Selama ada waktu untuk kita belajar, selama ada waktu untuk kita berusaha, berusahalah untuk terus belajar memperbaiki kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani, supaya Bapa Yahweh terus memberkati kita dalam kehidupan kita. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Mari kita